Setiap kali saya bahas Ethereum, saya sering mendengar yang bilang seperti ini. Ini Ethereum, supply-nya enggak terbatas. Si Bitcoin aja tuh supply-nya terbatas, 21 juta koin. Sedangkan Ethereum bakal terus-terusan dicetak koin baru. Ini jelek. Kalau supply enggak terbatas itu jelek. Nah, tahukah Anda, setelah nanti Ethereum berubah ke Proof of Stake di bulan Agustus atau September, itu Ethereum supply-nya bakal deflasi, yang artinya supply-nya bakal berkurang setiap tahunnya. Berkurang kira-kira minus 2% setahun supply-nya. Loh, bagaimana cara supply Ethereum bisa berkurang minus 2% setahun? Saya dapat info ini dari analis kripto luar negeri. Sudah saya retweet si tweetnya di Twitter. Nih, di postingan ini nih. Ini dia bilang, si potensi Ethereum sehabis Ethereum jadi Proof of Stake di Agustus atau September nanti. Nih, ini dia bilang nih, mulai nomor 7. Sekarang nih, si Ethereum rata-rata mencetak 4.850 koin setahun untuk membayar si para penambang Ethereum. Itu jadi setiap tahunnya si koin Ethereum bertambah 4.850.000 koin. Nah, di pertengahan 2021, si Ethereum tuh membuat sistem yang dinamakan EIP 1559. Sistem apa itu? EIP 1559. Itu jadi, sebagian Ethereum yang dipakai untuk bayar gas fee, itu di-burn. Sebelum si EIP 1559 ini ada, si Ethereum inflasi 4% setahun. Nah, apa maksudnya inflasi? Ya jadikan si koin Ethereum kan ada 121 juta koin. Seandainya si Ethereum inflasi 4% setahun, maka si koin Ethereum bertambah 4.800 koin setahun. Itu tetapi, setelah ada EIP 1559, inflasi Ethereum berkurang. Dari yang tadinya 4% setahun, berkurang jadi 1,9% setahun. Yang dari tadinya nambah 4.800 koin bertahun, berkurang jadi sekitar 2.400 koin setahun. Nah, sekarang masih inflasi, yang berarti si koin Ethereum bertambah. Soalnya sekarang masih Proof of Work. Itu tetapi, ini dia bilang nih, mulai dari yang si poin nomor 9. Setelah Ethereum berubah ke Proof of Stakes, si koin Ethereum bakal deflasi. Soalnya kenapa? Nih, dia bilang nih, si koin Ethereum yang dari bertambah 4.800 koin setahun gara-gara Proof of Work, itu nanti hanya bertambah 600.000 koin mungkin setahun. Nah, itu 600.000 koin, itu hitungan dari mana? Begini, sekarang nih, ada 12.810.000 koin yang di staking untuk ETH 2.0 untuk Ethereum Proof of Stakes. Nah, rata-rata si bunga staking Ethereum setahun itu tuh 5%. Itu berarti kalau 5% dikali dengan 12 juta, ya benar tuh, 600.000 Ethereum bertambah. Sekarang supply Ethereum 121 juta koin. Sekarang masih memakai sistem Proof of Work, yang berarti ada 4.850.000 koin Ethereum yang dicetak setiap tahun. Koin baru yang dicetak tiap tahun. Nah, sekarang ada nih 12.810.000 koin yang di staking untuk Ethereum The Merge. Setelah saya cari info, setelah nanti Ethereum berubah ke Proof of Stakes, itu bunga Ethereum tuh 5% setahun. 5% setahun bunga Ethereum. Seandainya ada yang staking 25 juta koin, itu jadi 25 juta koin Ethereum di staking. Ini seandainya nih. Nah, itu hanya bertambah 1.250.000 koin dari Proof of Stakes. Nah, menurut dia nih, yang di nomor 12. Ini nih, yang tahun lalu, sistem EIP 1559 Ethereum berhasil ngeburn 2.900.000 koin Ethereum di tahun lalu tuh. Ya jadi nih, sebagian Ethereum yang dipakai untuk bayar gas fee, itu sebagiannya di burn dengan sistem EIP 1559. Nah, ini di tahun 2021 ada 2.900.000 koin Ethereum yang di burn. Jika kita masih memakai Proof of Work, ini masih inflasi. Soalnya kenapa? Soalnya ada 4.800 koin yang dicetak
sama Ethereum dengan sistem proof of work tuh untuk membayar si penambang Ethereum. Nah, sedangkan yang di burn 2.900.000 koin. Itu jadi masih bertambah 1.950.000 koin. Ini masih namanya inflasi. Nah, seandainya Ethereum sudah berubah ke proof of stakes. Nih, seandainya nih. Dari supply Ethereum 121 juta koin. Ya seandainya ada 25 juta koin yang di staking dengan bunga 5% setahun. Itu hanya bertambah 1.250.000 koin yang dicetak setiap tahunnya. Nah, seandainya si koinnya yang bertambah 1.250.000, yang di burn 2.900.000, itu berarti si koin Ethereum bukan bertambah, tapi malah berkurang supply-nya. Jadi minus 1.600.000. Inilah yang dinamakan deflasi. Jadi koin Ethereum berkurang setiap tahunnya. Ya intinya, selama ini kan banyak yang bilang, si koin Ethereum bakal bertambah. Bakal terus bertambah. Nah, setelah dia berubah ke proof of stakes, gara-gara dibantu dengan sistem EIP 1559, dia koinnya bukan bertambah, tapi malah berkurang setiap tahunnya. Berkurang terus, sesuai perkembangan transaksi Ethereum. Mungkin ada yang bertanya begini, seandainya Ethereum sudah proof of stakes, si gas fee-nya semakin murah dong. Nah, otomatis kalau gas fee semakin murah, si Ethereum yang di burn semakin dikit dong, enggak 2.900.000 koin lagi. Setelah saya cari info, itu ternyata si Ethereum proof of stakes enggak membuat Ethereum jadi murah gas fee-nya. Si gas fee Ethereum enggak jadi murah. Ya tapi setelah saya cari info, itu si timnya Ethereum bakal berusaha mengurangi biaya gas fee mulai dari tahun 2023. Mungkin mereka bakal bikin sistem sehingga si gas fee-nya semakin murah di tahun 2023. Nah, seperti yang Anda bisa lihat nih, di Etherscan, ini si transaksi harian Ethereum terus-menerus meningkat. Tuh, lihat tuh grafiknya. Ini di tahun 2016, terus-menerus meningkat nih. Sampai sekarang sudah 1.097.000 transaksi sehari. Sekarang lagi turun, karena si market kripto juga lagi turun. Tetapi, setelah nanti misalkan si NFT bangkit lagi, si NFT rame lagi, itu saya yakin si transaksi Ethereum bakal meningkat. Nah, semakin banyak yang transaksi, otomatis si Ethereum yang di burn semakin banyak. Nah, makanya analis Ethereum luar negeri percaya si Ethereum The Merge ini bakal membuat Ethereum semakin bagus. Soalnya Ethereum bakal deflasi. Menurut saya nih, mungkin Ethereum bakal turun lagi atau enggak sideways sampai dia menjelang The Merge baru mantul. Soalnya kenapa? Soalnya si Ethereum proof of stakes ini dinantikan jutaan fans Ethereum. Itu bakal jadi event yang sangat besar, event bersejarah buat Ethereum, karena Ethereum berubah dari proof of work ke proof of stakes. Mungkin bakal mantul seperti ini. Ya tapi enggak mantul sampai all time high juga. Menurut saya enggak bakal Ethereum tiba-tiba langsung wush ke all time high. Enggak bakal begitu. Mungkin seandainya mantul ya paling cuma ke 2000, habis itu turun lagi. Ya sekian videonya. Jangan lupa juga follow Twitter saya di Kapten Crypto 707. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.